kembali, ini motivasi supaya ada motivasi awal saat kita belajar. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Supaya ada sanadnya dalam pembahasan keilmuannya, maka di dalam tafsir itu tidak bisa kita sendiri. Apalagi menggunakan logika, tidak. Karena tafsir itu terkait dengan pemaknaan ayat-ayat Allah yang berhak menafsirkan itu Rasulullah SAW. Nah, penjelasan Rasulullah berupa tafsir ataupun takwil. Jadi ada tafsir, ada takwil. Dua-duanya ada. Tafsir mengungkap teks yang nampak, takwil mendalami sesuatu yang tersembunyi. Baik ya, contoh misal saya mau katakan begini. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nabi itu punya peran mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya, secara tekstual, kegelapan itu kan yang gelap-gelap. Cahaya yang terang-terang. Betul kan? Tapi nanti itu tafsir. Nanti didalami lagi. Oh, kegelapan itu zulumat. Secara kata, zulumun itu bisa berarti sesuatu yang menyimpang. Wad'u kulli syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mulut ini tempat untuk berkata yang baik. Ketika berkata yang tidak baik, berarti itu zalim di lisannya. Mata ini untuk melihat yang baik. Ketika mata digunakan melihat yang tidak baik, berarti zalim pada matanya. Nah, jadi ketika dikembalikan kepada tempat yang baik, itu cahaya namanya. Di tugas Nabi memastikan seluruh fungsi kebaikan itu hadir, sehingga mengeluarkan manusia dari kegelapan keburukan menuju kebaikan cahaya. Sehingga keluarlah akhlak yang baik. Muncul hadis, innama bu'itstu liutammima salihal akhlak atau makarimal akhlak. Inti aku diutus merubah manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Akhlak yang mulia. Nah, itu zulumat yang disebut dengan tafsir. Kalau takwil bagaimana? Nanti ulama mendalami lagi. Takwil yang dimaksudkan dari kufur kepada iman. Di kufur itu digambarkan kegelapan karena belum kenal Allah, gelap, tertutup cahaya. Belum kenal nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang diberikan cahayanya oleh Allah. Ketika kemudian Nabi bimbing orang untuk kenal Allah, bisa bersyahadat, bisa dekat dengan Allah, turun cahaya nur. Nur Allah diberikan. Salah satu nama bagi Allah An-Nur. Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Surah 24 ayat 35 itu kan. Nur disebutkan 45 kali dalam Al-Quran. Dan nanti 45 itu dibagi 12 makna. Di dalam Al-Quran ada 12 jenis cahaya tuh. Pastikan setiap bulan keluarkan satu, kerjakan sebulan sekali. Maka setiap tahun kita dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Nah, ada yang belum kenal Allah, masih gelap. Sehingga Nabi kenalkan makna syahadat, yang disebut Tuhan itu bagaimana, ya, kenapa Tuhan harus ahad, harus esa, satu, nggak boleh ada dua, dan seterusnya. Kenapa tidak berpartner, diterangkan sampai kenal Allah. Ketika beriman, dia mendapat cahaya dari situ. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antara makna an-nur yang pertamanya al-Islam. Nah, begitu kenal, bebas dari kekufuran, kenal dengan keislaman, kenal Allah, maka kenal Allah itu menjadikan dia terbimbing menjadi pribadi yang lebih baik. Dunia dan punya harapan akhirat. Karena ada orang yang nanti fokus dunia, mengabaikan akhirat. Dia baik di dunia dan punya harapan akhirat. Itulah keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dari kufur menuju apa? Iman. Nah, itu takwil namanya. Nah, baik takwil ataupun tafsir yang berhak mengajarkan siapa? Rasulullah SAW. Maka Nabi mengajarkan pada para sahabatnya yang sudah paham dengan inti bahasa yang digunakan, itu bahasa Arab. Bahasanya mengerti, maknanya ini, kemudian takwilnya ini, tafsirnya ini. Bahkan sebagian sahabat didoakan oleh Nabi supaya langsung paham takwil pada yang tersembunyi. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi langsung doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi kalau sudah paham takwil berarti sudah lewat tafsir. Ya Allah, aku mohon padamu berikan pemahaman terbaik tentang agamanya dan berikan ia kemampuan untuk memahami yang tersembunyi. Jadi kalau yang tersembunyi saja sudah paham, ya apalagi yang tampak. Jadi baru disebutkan satu kata, mengerti arahnya kemana nih. Nah, itu kemampuan demikian. Boleh nanti ambil oleh orang tua menjadi doa untuk anak misalnya. Ya, anaknya doakan setiap mau belajar, malam mau tidur, dipegang kepalanya, doakan. Bangun, pegang dadanya. Ya, supaya keadaan dirinya hidup dengan cara yang baik dan tidur dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibiasakan, pegang. Berangkat, demikian, doakan. Kalaupun sudah jauh, minta sama Allah. Nah, itu diantara satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjadikan pribadi-pribadi lebih
Nabi mengajarkan pada para sahabat, di antara sahabat ada yang jadi ulama banyak. Jadi nggak semua sahabat, kurang lebih 12.000 orang jadi ulama semua, tidak. Ada yang pedagang, ya kan? Ada yang tetap jadi petani, ada yang di militer berkarir, ya, ada yang di kehakiman dan sebagainya, banyak. Yang jadi ulama ada. Nah, dan di antara ulama ini mewarisi ilmunya Nabi SAW. Dan Nabi tidak mewariskan harta, jadi nggak ada para Nabi mewariskan harta. Maka turunlah hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Wa innal ulama'a, ini poinnya, warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurisu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma. Ini poinnya. Ya, maka siapapun yang menempuh jalan untuk belajar dengan cara yang benar, maka setiap jalannya Allah perintahkan pada malaikat, tuliskan kerja kerasnya untuk meringankan langkah dia ke surga saat hisab. Saking tingginya ya nilai kita belajar itu. Kemudian diperintahkan, malaikat bentangkan sayapmu, anugerahkan ridha kepada setiap penuntut ilmu itu. Nah, di antara ridhanya permohonan ampunan pada Allah. Ampuni si fulan, ampuni si fulana. Sampai semua makhluk, sampai yang di dalam lautan diperintahkan. Hanya kan sifatnya gaib. Oh, kalau ibu ketahuan mau lewat ada ayam, ya Allah ampuni ibu ini. Nah, ibu nggak jadi. Kan? Itu gaib sifatnya. Karena setiap hewan itu punya tasbihnya sendiri. Nah, kemudian syahidnya apa? Wa innal ulama'a, kalau mau serius belajar, nanti itu menghasilkan satu ilmu yang bersanad. Jadilah alim, jamaknya ulama. Nah, ini ulama itu nggak mudah. Ya, di antara cirinya apa? Dia mewarisi ilmunya Nabi dan tidak banyak berpikir tentang harta, karena Nabi tidak mewariskan harta. Bahkan 1 dirham pun, apalagi 1 dinar. Tidak rupiah, apalagi dolar dan sebagainya. Tidak ada. Tapi Nabi wariskan ilmu. Nah, warisan ilmu Nabi itulah yang diteruskan oleh ulama di zaman Nabi, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, itu terjaga polanya. Jadi ada tentang tafsir, ada ilmunya, cara menafsirkan bagaimana, ini polanya. Supaya tidak sembarangan menafsirkan. Kalau nanti sembarangan, setiap orang punya pendapat. Dan ketika semua orang punya pendapat, maka pedoman beragamanya tidak kokoh. Besok-besok nanti ada yang sholatnya beda. Besok-besok nanti ada yang sholatnya pakai penerjemah di sampingnya. Itu kan? Besok nanti kiblatnya bisa berubah-ubah. Tapi karena agama ini terjaga dengan sanad, ada 3 keunggulan umat Islam ini. Yang pertama adalah sanad, ya, agamanya terjaga dengan silsilah yang diwariskan, yang bisa dilacak, dahsyatnya tuh bisa diketahui di generasi ini orangnya siapa, sosoknya fiktif atau nyata, dia lahir di mana, keunggulannya apa, kekurangannya apa, sampai segitunya. Dan itu ada kitabnya. Ada kitabnya. Bisa kita lacak tuh, ya, Syiarul A'lam Nubala 29 jilid. Diterangkan tuh, si fulan lahir di sini, tempatnya di sini, bapaknya di sini, kakeknya ini, kehidupannya begini, keilmuannya seperti ini, gurunya ini, muridnya ini, sampai sebegitunya. Di mana ada agama yang menunjukkan silsilah ajaran agamanya sampai detil ke orangnya, sampai ke tempatnya, dan situsnya masih bisa ditemukan sampai sekarang. Jadi kalau diterangkan seperti itu, belum yakin Anda dengan kebenaran Islam, dengan cara apa lagi diterangkan. Dan silahkan dibandingkan. Nah, karena setiap ulama itu menyebar, maka untuk memudahkan mereka menulis kitab-kitab. Menyampaikan metodologi, cara menafsirkan itu ini, kaidahnya seperti ini, diajarkanlah itu kemudian lewat ulama-ulama yang lain, disampaikan melalui sanad sampai kepada kita. Karena itu ketika mengaji tafsir, biasanya baik orang yang sudah mengajar biasa syekh, ataupun juga muridnya mau mengajar, dia bersandar kepada penafsiran para mufassir. Baik kitabnya dibawa, ataupun tidak dibawa. Nah, coraknya itu banyak. Itulah yang disebut dengan tafsir bersanad. Nah, hari ini saya bawa satu tafsir Al-Maraghi. Ya, tafsir Al-Maraghi. Nah, ini alhamdulillah di pesantren pembelajarannya sudah ada, ya, dan sudah kita dapatkan secara singkat. Maksudnya saya ingin sampaikan, tafsir kita insya Allah ada turunan sanadnya, ada sumbernya yang insya Allah tersambung juga pada keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mau nerangkan itu aja. Nah, sekarang mari kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Takwir.
Bab ini menerangkan tentang pembahasan surah At-Takwir. Hiya surah At-Takwir itu makkiyatun, termasuk surah makkiyah. Saya sudah pernah terangkan, jadi tidak perlu saya detilkan, cuma untuk mengingatkan surah makkiyah yaitu surah yang diturunkan pada Nabi sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah proses hijrah, maka seluruh surah yang turun pada Nabi itu disebut dengan surah Madaniyah. Baik tempatnya turun di Madinah ataupun di luar Madinah. Jadi yang penting setelah hijrah. Surah Makkiyah jumlahnya 86 surah. Berapa jumlahnya? 86. Ya, jadi kalau ada lewat mobil tuh 86 gitu ya. Nah, Anda boleh ganti Makkiyah gitu ya. Untuk menghafal. Nah, selebihnya 28 surah itu Madaniyah. Jadi 86 surah turun sebelum Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Setelah beliau hijrah turun 28 surah setelahnya. Di total jumlah 114. Nah, di antara surah yang turun sebelum hijrah dari 86 surah itu adalah surah At-Takwir. Iya, surah At-Takwir itu makkiyatun, termasuk golongan surah yang turun sebelum Nabi hijrah, ya, dan dari urutan turunnya. Kalau di urutan mushaf ke-81, urutan turunnya di urutan yang ke-7. Nah, ngaji begitu. Jadi ada materi-materi lain yang disatukan. Jadi nanti ada hikmah. Ada surah-surah berdasar urutan turun. Nanti dari urutan turun ini setelah terkumpul, nah, malaikat Jibril alaihissalam diberi perintah oleh Allah untuk mengurutkan seluruh surah ini dengan urutan yang khusus untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Jadi nanti ada algoritma di dalamnya yang menjaga keutuhan Quran. Jadi kalau orang mencoba merubah satu huruf saja ketahuan. Nah, kemudian yang kedua untuk mengurutkan jadi kurikulum hidup, ya, sehingga dari Al-Fatihah kemudian jadi sampai nah, ada kurikulum yang tersambung di situ, ya. Nah, ini yang pertama misalnya kita ambil contoh saja ada surah Al-Alaq, ya. Satu ada Al-Alaq. Nah, sekarang jadi urutan ke-96 di mushaf, ya. Yang kedua ada yang tahu? Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang ketiga ada Al-Muzammil. Ya. Ya ayyuhal muzammil. Yang keempat ada Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Nah, yang kelima di sini ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang keenam ada Al-Masad atau Al-Lahab. Tabat yada abi lahabim Al-Masad. Nah, yang ketujuh baru di sini ada At-Takwir. At-Takwir. Ada yang tahu yang kedelapan? Al-A'la. Ya. Ada tahu yang 9? Ada Al-Lail. Tahu yang ke-10? Al-Fajr. 11 Ad-Duha. 12 Al-Insyirah dan seterusnya. Ya. Nah, nanti ada hikmah di sini. Di antara sahabat yang menghimpun surat-surat berdasarkan turun, dicatat tuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menggali hikmah kenapa turun dalam peristiwa ini, apa sebabnya. Nah, nanti korelasinya apa dengan kehidupan kita sehingga melahirkan sebuah rumus namanya al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu terlahir dengan keumuman lafaz yang turun dari ayat itu bukan karena sebabnya. Sebab itu hanya menjadi contoh kalau ada peristiwa semacam ini terjadi lagi ke depan, cara menyelesaikannya seperti ini. Paham? Baik ya? Nah, ini urutan turunnya. Berarti kita dapatkan urutan ke-7. Nah, jadi kalau kita mengerti nanti nyambung ke sejarah. Misalnya baca Al-Bukhari kan? Kalau baca Al-Bukhari hadis nomor 2 sampai dengan nomor 3, terutama kalau fokus nomor 3 dari Jabir bin Abdullah itu radhiyallahu taala anhu, Anda akan temukan Nabi SAW tiba-tiba naik ke Gua Hira, terus sampai siang, tidak ada wahyu yang turun, ya. Lalu beliau memutuskan untuk turun dulu. Itu setelah periode 3 surah turun. Al-Alaq sudah turun, Al-Qalam turun, Al-Muzammil turun. Gini. Nah, ada jeda tuh, belum turun dulu. Belum ada surah. Nah, 3 ini, malaikat Jibril itu masih menyamar menjadi laki-laki datangnya. Dalam bentuk laki-laki rupanya. Bentuk manusia. Datang menyampaikan pada Nabi. Belum menampakkan bentuk asalnya. Bentuk aslinya.
Nah, begitu turun dari Gua Hira itu, ya, jadi kalau teman-teman lewat tuh ke arah Bukit Cahaya, Jabal Nur, itu kan kurang lebih jaraknya 5-6 kilo dari kediaman Nabi SAW. Kemudian dari situ naik lagi ke atas, itu masih ada sekitar 700-1000 meter lah ke atas itu. Sampai puncak turun sedikit ke arah yang depan. Temukan nanti beberapa batu yang membentuk goa, terus arahnya ke arah Ka'bah itu, ya spesifiknya itu. Saya pernah naik ke atasnya itu. Nah, jadi turun dari situ, begitu turun, di pertengahan turun itu, Allahu a'lam bissawab, tepatnya di sebelah mana, tapi ketika turun, maka terdengar suara. Muhammad. Nah, beliau SAW nengok ke belakang, ternyata nggak ada makhluk apapun. Kanan kiri kosong, begitu nengok ke atas, ya kata beliau, saya melihat makhluk itu, ya seakan duduk antara langit dan bumi. Gitu ya, duduk manggil Muhammad, Muhammad. Ginilah, masnya kan pulang dari sini siang-siang, mau itikaf dulu gitu kan. Nah, setelah semua pulang gitu kan, habis duhur di sini itikaf jam 1:30 udah kosong semua lewat sini. Siapa namanya Mas? Ramadan, itu kan? Nah, pas keluar gitu, Ramadan, belum baru Rabiul Akhir. Ramadan, nengok tuh kanan kiri kosong, ke atas ada misalnya ya sosok besar, pakai jubah besar gitu kan, antara langit dan bumi, pakai jubah putih, manggil-manggil, mau Ramadan, bagaimana responnya? Gitu kan? Apa sih gitu kan, kamu ya? Pasti lari ya. Nah, maka bahasa hadisnya faru'ibtu minhu. Aku merasa gelisah sampai bulu kuduknya naik dan mempercepat jalannya untuk pulang. Nah, sehingga sampai ke rumah melihat Sayyidah Khadijah, dibukakan pintu, itu melihat wajah istrinya setengah rasa takut, rasa gelisahnya hilang. Yuk, bisa nggak kebayang Bu ya, suami punya masalah di kantor dan sebagainya, buka rumah lihat ibu setengahnya hilang. Atau nambah setengah ya. Nah, kalau bisa hilang setengah itu Ibu Khadijah itu, ya. Maka itu keunggulan Sayyidah Khadijah. Maka Nabi katakan, zammiluni, selimuti saya. Maka ketika sampai diselimuti, ya di pembaringan beliau istirahat, diselimuti, keluarlah kata-kata indah itu. Di sini ada fikih keluarga, Bu. Ada fikih keluarga. Jadi kalau sedang gelisah, tenangkan, bukan diinterogasi. Tenangkan tuh. Ya, dia apa kalimat indahnya? Kalau bahasa kitanya gini, suamiku sayang, kau ini orang baik. Kau ini orang baik. Tidak punya musuh, engkau pelindung orang-orang yang lemah, engkau pemberi orang-orang yang membutuhkan, untuk perawat anak-anak yatim. Bahasa kitanya ya kalau diterjemahkan, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Tuh. Jadi begitu sudah tenang, turunlah. Ya ayyuhal muddatsir. Tuh. Nah ini kalau kita ngaji begini, terasa feel-nya gitu. Oh rupanya dakwah terbuka itu baru dimulai setelah turun 3 surah. Terus ini berapa lama? Jadi tidak singkat. 3 tahun 6 bulan kurang lebih pembekalan Nabi sebelum dakwah terbuka. Itu Nabi diberikan dulu pemahaman al-alaq seperti apa, al-qalam bagaimana, al-muzammil seperti apa, sehingga ada ilmunya dulu. Ya seperti itulah berdakwah. Jadi bukan tiba-tiba lompat. Ya, baru belajar hari ini besok jadi mufti misalnya, tidak demikian juga ya, ada proses. Nah, setelah itu ada Al-Fatihah, ada Al-Masad, kemudian ada At-Takwir. Yang ketujuh. Nah, dalam turunnya At-Takwir ini ada periode dakwah berarti sudah terbuka. Di sini baru di kalangan keluarga dekat saja. Ya, wa anzir asyiratakal aqrabin. Jadi Nabi baru mengingatkan keluarga terdekatnya saja. Nah, ketika diingatkan keluarga terdekatnya itu tentang Allah, tentang keislaman, dikumpulkan keluarganya, diundang oleh Nabi, yang protes kan Abu Lahab. Ya makanya turun surat Al-Masad. Tabat yada Abi Lahabim wa tab. Abu Lahab sampai mengatakan, untuk urusan begini kamu undang saya kan sibuk Muhammad. Bisnis saya ini terganggu, cuma diundang begini habis waktu. Bahasa kita time is money gitu kan. Ya, Abu Lahab udah pandai itu, gitu ya. Ya, waktu itu adalah uang saya habis, gara-gara dipanggil kamu begini. Niaga saya terganggu gitu kan. Nah makanya turunnya langsung respon dari Quran. Memprovokasi saudara yang lain. Istrinya pun provokasi seperti kayu bakar. Makanya disebut hammalatal hatab. Tabat yada Abi Lahabim. Langsung direspon. Ma aghna anhu maluhu wa ma. Jadi harta yang dibanggakan. Pekerjaan, profesi yang disampaikan pada Nabi. Yang katakan kamu mengganggu nih. Niaga saya terganggu. Profesi sebagai pebisnis. Ya, tercoreng dan sebagainya. Cuma karena diundang begini. Langsung direspon oleh Al-Quran. Tidak akan pernah memberi manfaat apa yang kau banggakan itu, baik hartamu ataupun status sosialmu dengan pengingkaranmu itu. Ya, dan tahukah Anda, kita ternyata beliau ini termasuk orang paling tampan di zamannya. Saking tampannya kayak nggak ada celak di wajahnya, Bu.
Ya, ibu nggak akan temukan komedo, apalagi komodo tuh di wajah tuh. Bersih, halus. Ya, dalam bahasa Arab itu bersih, halus tuh disebutnya lahab. Kayak api yang betul-betul bersih gitu, tidak ada celaknya. Api kalau sudah biru kan bersih kan, nggak ada celaknya itu lahab namanya. Ya, Abu Lahab. Makanya dengan pengingkarannya itu dan provokasinya disiapkan neraka yang paling bersih yang nggak ada celaknya. Itu menandakan apinya yang paling panas gitu. Nah ini ya hati-hati. Nah setelah itu kemudian ini bergerak, termasuk ketemu dengan Abu Jahal dan yang lain-lain sebagainya, memprovokasi dakwah Nabi, dan keluarlah kemudian beberapa statement-statement dari Abu Jahal kepada Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan ya bahwa kita itu harus melalui jalan yang dibimbing oleh Allah, kenal dulu Allah. Lalu Abu Jahal memberikan respon. Ya, apa responnya? Ya kita punya pilihan sendiri. Tuhan aja belum tentu mengetahui jalan hidup kita. Nah, jadi kalau ada yang berstatement seperti itu, Tuhan aja belum tentu tahu keinginan saya yang terdalam, itu sudah keduluan oleh Abu Jahal. Ya, sanadnya ada. Nah, sanadnya ada, gitu kan? Nah, ini posisi rumahnya Abu Jahal tuh kurang lebih begini. Ini ilustrasi saja ya. Ini yang Zam-Zam Tower. Ini yang jalan kecil, sini ada Sofwa. Jalan ke sana besar, ini Istana Raja, Jabal Qubais. Nah, Jabal Qubais ini saya penting sampaikan, ini garis lurus, ini masjid, posisinya Masjidil Haram, panjang sini. Begitu kita belok sini, saya nggak akan sebutkan kipas angin, sudah saya pernah sampaikan dulu. Ini pintu 26, terus ini gate Nabi. Ya. Nah, di sini nanti Anda akan temukan semacam jembatan gitu ke sini. Ya, penyeberang dari, ini kan jadi istana di sininya. Di atas bukit ini. Untuk tamu-tamu dan sebagainya. Nah di sini, ini ada tiang lampu tinggi nih. Ada tiang lampu. Nih. Nah ini kediaman Abu Jahal di sini. Ya, kalau lurus dikit ke sini, masuk ke bawah ini Babus Salam. Kemudian terus, ini Sofwa di sini ada Marwah. Di sini keluar, ya ada toilet kan sebelah sini. Nanti kediaman, enggak, saya cerita sejarah, bukan... Nah, di sini nanti ada kehidupan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Di sini nanti ada rumah Nabi, tempat dilahirkan. Di atasnya ada bukit. Yang ini kemudian disamarkan jadi perpustakaan. Di Anda bisa terilustrasikan kalau Nabi mengundang berarti ke sini gitu. Tempat hidupnya, di sini tempat lahirnya. Ya, undangannya ada di daerah sini, dekat Marwah, pintu Marwah di depan nih. Di kebayang ini Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini memprovokasi nanti ya kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang berdakwah. Artinya kan di area dekat Ka'bah. Kalau area dekat Ka'bah kan di sini. Ini langsung dari masuk sini, lewat sini ketemunya nanti Hijr Ismail. Dimulai tawaf. Area dakwah Nabi kan di sini, dengan seputaran arah sini. Depan rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, yang sekarang ada Hotel Hilton yang lama di sini. Depannya toilet 1, yang toilet 2-nya di sini diwarnai warna hijau sebagai pertanda. Itu dulu parlemen Quraisy ada di situ. Yang di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Nah, di sini merumuskan banyak sekali persoalan putusan. Nah dia keluar kata-kata itu. Ya, ya kita semua punya pilihan. Tuhan aja nggak bisa mengetahui pilihan kita dan mengatur pilihan kita. Kita bebas loh gitu. Itu bahasa Abu Jahal pada masa itu. Maka turunlah respon diantaranya ayat ke-29 surat At-Takwir. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidak bisa engkau berkehendak selain ada kuasa Allah yang mengatur di dalamnya dan memberikan konsekuensi dari pilihan-pilihan kehidupan yang engkau telah tetapkan. Karena dia yang mengatur, jangankan dirimu, semesta pun dia atur. Jelas di sini? Jadi lokasinya bisa kita pahami, peristiwanya bisa kita pahami. Yang kedua, ini saya antarkan dulu sehingga nanti saat baca mengerti, oh kenapa surahnya turun, di mana tempat turunnya, ada kejadian apa saat turun, dan bagaimana keadaan masyarakat, landscape-nya dalam bahasa gaul sekarang, bagaimana keadaan masyarakat saat itu sampai-sampai turun ayat ini untuk menyadarkan. Turun surat ini untuk membimbing. Jelas? Jelas? Belum saya jelaskan. Kita jelaskan dulu baru jelas. 1. Kondisi masyarakat pada saat itu mengagungkan status sosial. Ini tertinggi nih, siapa yang statusnya paling tinggi, ini yang terhormat. Mengagungkan status sosial di atas
sikap bertuhan. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, konsekuensi keduanya ada anggapan bahwa kehidupan itu hanya di dunia dan tidak ada kehidupan akhirat. Dua, inti kehidupan itu hanya di mana? Dunia, menurut orang-orang jahiliyah pada masa itu, dan mereka menepikan akhirat. Menampik. Sampai mengatakan begini, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya, kita ini hanya nikmati kehidupan dunia aja, mumpung di dunia. Akhirat belum jelas katanya. Ya, jadi kalau ada yang berikan statement begitu, ketinggalan juga 15 abad lalu. Sudah ada yang, dan mereka sangat profesional di bidangnya. Ya, ini tuh. Ya, kita nggak akan binasa kecuali kehidupan dunia selesai, sudah. Mumpung di dunia, nikmati semuanya. Akhirat tuh belum jelas. Ya, ditantang kan. Belum ada yang pernah ke sana. Muhammad, kamu aja belum pernah ke sana. Makanya nanti ada peristiwa Isra Mi'raj setelahnya. Dan seterusnya, seterusnya. Jelas sampai sini? Baik. Termasuk nanti mengatakan kalaulah yang dibawa Muhammad itu baik, tentu orang-orang tua kita, orang-orang sebelumnya, ya tentu akan menerima kebaikan-kebaikan itu. Sudah mengerjakan lebih awal. Lau kana khairah, la sabaquna ilai. Ya, mereka mengatakan demikian. Makanya nggak ada kaidah fikih mengatakan begini, kalau baik, pasti orang dulu sudah mengerjakan sebelumnya. Itu nggak ada kaidah fikih seperti itu. Karena itu kaidah jahiliyah. Nggak dipakai dalam fikih. Ya kan dalam fikih itu ada kaidahnya sendiri. Ya, ada 5 nanti kita akan kenal. Ya, ada dalil dengan contoh, 2 dalil dengan contoh tapi contohnya samar, 3 ada dalil tanpa contoh. Ya, contohnya nggak disebutkan tapi dalilnya ada. Jadi jangan katakan begini, nggak ada contohnya, nggak boleh kita kerjakan. Lihat dulu dalilnya ada nggak? Ya, nanti ada turunan di situ dalam pembahasan fikih. Yang keempat nanti, ya, ada dalilnya samar, tidak langsung kelihatan. Ya, dhannu dilalah namanya. Kelihatannya nggak langsung, tapi dalilnya ada. Harus didalami dulu. Ya, nggak ditemukan dalam Al-Quran, ada ditemukan dalam hadis, tapi samar, harus dibaca dulu secara mendalam. Nah, yang kelima, tidak langsung ditemukan dalam Al-Quran, tidak langsung ditemukan dalam hadis. Dalil itu seakan-akan tidak ada dalil nas di Al-Quran al-hadis, tapi makna dalil itu ada, sehingga dibuat kaidah oleh para ulama. Berdasarkan petunjuk Nabi. Dari mana taunya? Dari keterangan Nabi sendiri nanti kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk berdakwah. Ya, Mu'adz, kalau engkau nanti ingin berfatwa memberikan hukum bagaimana? Saya akan cari di Quran. Kalau nggak ketemu gimana? Saya cari di hadis. Kalau nggak ketemu di hadis gimana? Ajtahidu bi ra'yi, saya berijtihad. Ya, dengan pendapat yang saya yakini. Apakah itu pendapatnya mutlak pendapat Mu'adz? Ternyata tidak. Ya, pendapat itu maksudnya analogi yang diambil, kias yang diambil dari hukum-hukum yang disimpulkan dari makna ayat secara umum dan makna hadis secara umum. Nah, kalau ada 1 dari 5 ini nggak bisa disebut bid'ah. Itu dalil. Paham? Nah, di situ nanti ada profesi khusus untuk mendalami itu dalam bidang fikih. Balik ke sini. Jadi ini ya gambarannya, mereka terlena dengan urusan dunia, status sosial itu yang dibanggakan. Ya, jadi lebih baik mereka kerja dibandingkan dengan harus kenal Tuhan. Merasa terganggu kalau disebut Tuhan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengagungan kepada benda-benda sekitaran itu begitu tinggi sampai mengkultuskan. Ya, bukan hanya ke berhala-berhala dalam bentuk batu, disebut namanya wathan. Jamaknya authan. Waw tha nun. Jamaknya authan. Ya, authan, bukan autan, authan. Kedua, kalau dibuat dari kayu namanya sonam. Sonamun, jamaknya asnam. Kalau nanti Bapak Ibu ngaji menemukan kata wathan atau authan, itu artinya apa? Artinya berhala, patungnya terbuat dari batu. Kalau sonam, asnam, ya, itu artinya berhala, patungnya terbuat dari kayu. Jelas? Nah, patungnya sendiri disebut dengan timthal. Jamaknya tamathil. Kalau sudah jadi patung namanya timthal. Jamaknya apa? Tamathil. Ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun. Ya, seperti di Al-Anbiya. Dah, yang ketiga, selain patung-patung ini, mereka juga mengagumi
berbagai benda-benda yang bahkan didewakan oleh penduduk-penduduk yang lain. Seperti matahari, bulan. Ya. Makanya nanti penduduk Nabi Ibrahim itu ya di wilayah Ur yang ada di sekitaran Irak ya, kekinian, itu yang disembahnya kan dewa matahari, dewa bulan. Kemudian juga ada beberapa benda-benda langit ya yang mereka kemudian sembah, yang kita sebut sekarang yang terbesar planet, ada Jupiter. Ya, ada dewa Jupiter mereka punya itu, ada Mars juga mereka punya. Jadi mereka kumpulkan itu jadi satu. Ya, penyembahan terhadap benda-benda langit. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Nah, dalam situasi itulah kemudian surat ini turun. Di problem sosialnya demikian, tidak kenal dengan akhirat, menolak peristiwa-peristiwa terkait akhirat, menolak bahwa akan ada kiamat, kiamat tuh enggak. Pokoknya hidup cuma di dunia, yang memisahkan dia cuma kematian. Setelah meninggal ya selesai. Enggak ada kiamat itu. Ya, enggak ada akhirat itu. Enggak ada Tuhan, ini cuma karyanya Muhammad saja. Ini karangannya Muhammad, ini syairnya Muhammad, ini sihirnya Muhammad. Ya, itu dikumpulkan demikian. Jadi mereka lebih menikmati kehidupannya, hanya menyembah apa yang ada. Kelihatan matahari besar, sembah matahari. Matahari hilang paginya, kan? Siangnya hilang, malam muncul bulan, sembah bulan. Jelas ya? Nah, itu yang digunakan tuh. Jadi kalau istri marah pada suami pun itu, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, kan? Nah, sebagainya gitu. Nah itu ya, itu gambaran. Maka kemudian turunlah surah ini untuk menerangkan hakikat tentang terjadinya kiamat dan menjelaskan bahwa semua yang dibanggakan itu baik mataharinya, sampai bulannya, sampai gunungnya, sampai semua keadaan itu akan dilipat, hancur, lebur dan selesai peristiwanya. Maka turunlah kemudian surat ini untuk merespon dengan 13 sumpah sekaligus. Saya ulangi, dengan 13 sumpah sekaligus. Jadi Allah itu merespon 13 peristiwa secara langsung dengan 13 sumpah sekaligus. Nah 13 masalah ini yang dibanggakan oleh mereka, larut dalam kehidupan, sampai dijadikan persoalan-persoalan untuk dialog dan sebagainya, itu yang dibanggakan sampai abai tentang keberimanan, abai tentang akhirat. Maka diturunkanlah pertama dibuka dengan 13 sumpah, setelah itu dipertanyakan, kalau benar terjadi persiapanmu apa? Anda meragukan ya? Misal, jangan Anda lah, orang lain misalnya kan meragukan. Ragu tentang kiamat, ragu tentang akhirat kan? Nah, pertanyaan dasar Quran tuh gini, kalau terjadi, benar-benar terjadi, bagaimana? Saya, Anda, kita punya keyakinan, persiapan kita. Misal saja dengan klaim mereka, misal, tidak terjadi, kan nggak rugi. Menikmati hidup juga, tetap kita, sekolah juga bagi yang sekolah, bekerja bagi yang kerja, makan bagi yang makan, enak aja hidup. Nikmat hidup, nggak ada masalah. Ya, kalau terjadi, kita sudah punya bekal. Pertanyaan dasar Quran, kalau kamu begini, tiba-tiba terjadi, bekal kamu apa? Itulah sebabnya kenapa penting iman pada akhirat. Satu, supaya punya harapan setelah kematian. Karena kalau Anda bertanya, ada jawabannya. Nanti setelah meninggal bagaimana? Dijawab, ada alam lain setelah meninggal. Prosesnya begini, sampai kehidupan akhirnya. Di Quran itu jelas semua dan tuntas. Nah kalau Anda tolak, itu pun ditanya. Setelah meninggal kemana? Tahu. Yang penting sekarang aja nikmati. Itu kan urusan lain. Gak ada jawaban kan? Gak ada jawaban. Nah kita tuh punya jawaban. Yang kedua, dengan meninggal ada alam lain itu berlaku hukum yang sepenuhnya berkeadilan. Sehingga persoalan-persoalan yang tidak tuntas dalam urusan dunia diselesaikanlah secara adil dengan hukum akhirat. Nah, sebab kalau nggak ada hukum akhirat, semua orang terdolimi dalam konteks dunia itu merasa nggak ada keadilan. Di mana keadilan Allah kalau begitu? Maka muncul kemudian akhirat untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia yang tidak selesai dengan hukum dunia. Jelas sampai sini? Nah sekarang mari kita baca, lanjutkan. Nah, ini baru 2 kata nih, hiya makkiyatun. Dia At-Takwir itu surah Makki. Ya, jadi paham ini ya. Suratnya turunnya sebelum hijrah, tepatnya di Mekah. Di mana lokasi Mekahnya? Ini sekitaran Jabal Qubais. Ya, tempatnya X, Y, Z sudah saya terangkan. Kondisi saat turunnya seperti ini, responnya bagaimana? Wa ayyuha, dan jumlah seluruh ayatnya tis'un wa ishruna, 29 ayat. Nazalat ma'dal masad, turun surah ini setelah surat Al-Masad. Tadi sudah saya terangkan urutannya.
Wa munasabatuha lima qablaha, sedangkan korelasi hubungan antara surah ini dengan surah sebelumnya di surah Abasa. Ya, nanti ada kitab namanya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, itu tentang asbabun nuzul. Yang kedua ada nanti Tartibus Suwar fil Quran, dua-duanya karya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Jalaluddin As-Suyuti. Tartibus Suwar itu hubungan antara surat satu dengan surat yang lainnya. Apa kaitan Al-Baqarah dengan misalnya Al-Fatihah? Apa kaitan Ali Imran dengan Al-Baqarah? Kenapa dibuka Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim, ya, kemudian dibuka pula Ali Imran dengan Alif Lam. Itu ada penjelasan. Nah, apa hubungan surah sebelumnya Abasa dengan surah At-Takwir ini, sehingga kenapa urutannya setelah Abasa langsung At-Takwir? Jelas? Nah, kita baca dulu. Anna kiltaihima tashrahu ahwala yaumil qiyamati wa ahwalaha. Korelasi di antara keduanya yaitu saling menjelaskan dan mendetilkan tentang peristiwa yang disebutkan terkait kiamat di surat Abasa, lalu diteruskan kedahsyatannya dengan munculnya surat At-Takwir. Di Abasa kan kita bicara kemarin salah satunya tentang topik kiamat kan? Duhai orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, yang kadang saling menjatuhkan, yang kadang saling menganggap bahwa apa yang didapatkan itu yang membuat dia makin hebat, makin jaya, makin terkenal, makin dapat posisi. Tahukah engkau bahwa tugasmu yang paling pokok adalah mengerjakan segala perintah yang Allah telah berikan? Ya, kalla lamma yaqdima amarah. Sedangkan saat sampai engkau hidup dengan kekayaan itu yang sedemikian banyak, engkau bahkan belum kenal Allah. Yang Allah kasih sedikit, begitu kenal Allahnya, sampai sholatnya pun jangan yang fardu. Jangankan yang fardu, tahajud pun dia kerjakan. Duha dia lakukan. Sholat rawatib dia kerjakan. Engkau sudah aku berikan kaya, tambah kaya lagi, tambah kaya lagi. Dengan Allah pun belum kenal berapa banyak harta yang kau butuhkan untuk mengenal Allah. Dan pada akhirnya itu akan binasa. Kalau bukan engkau yang meninggalkan hartamu duluan dengan meninggal, maka dunia ini yang selesai. Duhai, ada orang yang disebut dengan rakyat biasa, tapi bisa bangun sebelum subuh. Bisa banyak salawatan pada Nabi, bisa mohon ampunan pada Allah. Allahumma rahamna, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Sebelum subuh tuh, di desa-desa, di musala-musala. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya, fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Ya Allah, aku memang belum layak masuk surga Firdaus, bukan yang pantas. Tapi aku pun tak sanggup kalau harus masuk neraka apalagi jahanam. Tapi aku tahu ya Allah, engkau itu Tuhan yang maha penyayang, maha pengampun, maha sayang padaku. Maka dengan sayangmu itu aku minta sayangi aku ya Allah, hapuskan kesalahanku. Allahumma arhamna, Allahumma irhamna ya Allah, sayangi aku, rahmatak, rahmatak, rahmatak. Anda bayangkan, orang rakyat yang gak banyak bergaul dengan maksiat, tinggal di pelosok, nabung hanya untuk bangun musola, sebelum subuh sudah bangun, dan dia memohon ampunan kepada Allah. Terus ada orang diberikan kedudukan tinggi, fasilitas lengkap, dengan semua kedudukan belum kenal Allah. Mengaji pun belum sempat, membaca huruf Quran pun belum kenal. Berapa banyak dan berapa tinggi lagi kedudukan harus diberikan. Nah, sementara kita berlomba dengan waktu. Kalau bukan kita yang meninggal dengan ajal, dunianya habis. Nah, kalau ingin tahu cara dunia habis itu seperti apa, maka dijelaskan dalam surat At-Takwir. Ini begini nih. Semua yang kita rasa, yang kita lihat hancur semua dilipat. Semua yang kita dapatkan, kita tatap, bahkan ada yang mempertuhankan, dihabiskan sekalian untuk menunjukkan bahwa Tuhannya hancur sekalian. Yang dipertuhankan, jangan dipotong tuh. Yang dipertuhankan tuh hancur sekalian. Ya, bahkan nanti semua yang dipertuhankan nanti dijelembabkan ke neraka sekaligus. Jadi yang menuhankan mataharinya sekaligus dimasukkan ke dalam neraka sehingga menjadi bahan bakar secara langsung di neraka. Nanti ada hadisnya di Al-Bukhari di nomor hadis 3200 tuh. Ya, termasuk nanti dalam beberapa hadis yang lain. Ya, yang menuhankan bulannya dimasukkan sekalian. Ya, yang mendewakan air dan sebagainya, airnya diletupkan semua sehingga menyatu. Nanti yang ada unsur apinya, wal bahril masjur di surat At-Tur itu membakar semua air itu sehingga air itu jadi menyala keseluruhannya. Ya, jadi lahar yang sangat panas dan seterusnya. Jadi semua ditampakkan demikian. Jadi kalau ada orang yang masih lalai di surat Abasa, ya, kemudian masih menantang terjadinya kiamat sampai dia belum mau tobat, maka ditunjukkan oleh Allah dahsyatnya kiamat itu sampai seperti ini. Ya, karena itu teruskan. Akhrajal Imamu Ahmad
akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya radhiyallahu taala anhu, dan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, dan Hakim An-Naisaburi ya radhiyallahu taala anhu. Jadi ada semacam kias kalimat oleh para ulama untuk menghargai ulama-ulama yang memang hidupnya didedikasikan, digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis seperti kesungguhan sahabat. Maka gelar rahimahullah itu diganti oleh mereka dengan radhiyallahu ta'ala anhu untuk menunjukkan kias analogi perjuangan mereka seperti sahabat memburu hadis-hadis Nabi SAW. Itu biasa di kalangan ulama. Dari Ibnu Umar, semoga Allah ridhai beliau dan ayahnya, maksudnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Amr, ain, mim, ra, ada wawunya di akhir. Itu anaknya sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kalau Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ada 3 Abdullah nanti yang jenius sejak kecil. Abdullah anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas dikenal Ibnu Abbas. Abdullah anaknya Umar dikenal Ibnu Umar, dan Abdullah anaknya Amr bin As dikenal dengan Ibnu Amr ibnul As. 3-3-nya Abdullah. Qala, beliau menyampaikan satu riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Saya agak cepat ya. Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin, ya, ka'annahu ra'yu 'ainin, falyaqra. Siapa yang berminat untuk melihat, menyaksikan hari kiamat seakan-akan tampak dalam pandangan matanya. Nah, ini kalimat kiasan, karena orang beriman gak ada yang berminat melihat kiamat tuh. Orang beriman gak ada yang berminat. Ini kata kiasan, makanya nanti bacanya pakai majas. Di ilmu balaghah nanti. Ya, ada ma'ani, bayan, dan badiah. Nanti di ilmu bayan kita akan temukan ada majas, ada isti'arah, ada kinayah di dalamnya. Nah, jadi di sini kata kiasan. Siapa, maksudnya gini, siapa yang ingin merasakan dahsyatnya kiamat itu, sehingga dengan perasaan yang dibawa ke dalam jiwanya, menjadikan dia ingin menghindarinya dan merubah itu menjadi baik. Kan dalam teori itu gini Bu, Pak. Ada jalan. Sini ada lubang. Lubang ini bahaya. Harus diingatkan kan? Maka ada tulisan kan di sini. Hati-hati berbahaya. Artinya apa? Ada yang mencelakakan di sini kan? Baik ya? Ada yang mencelakakan ya? Baik ya? Tapi kalau tulisannya begini misalnya, nengok wafat. Misal, nengok wafat. Artinya apa? Ada yang dahsyat kan? Maksudnya apa kalimat itu? Untuk menghadirkan rasa kepada jiwa, supaya mencegah perbuatan itu jangan dikerjakan. Kalau dilakukan kamu kehilangan nyawa. Karena itu ada kaidah itu dalam hukum, kadang-kadang dimunculkan konsekuensi atau balasan dari perbuatan tertentu dengan balasan kematian atau hukum yang berat. Tujuannya bukan untuk menghukum orang, tapi untuk mencegah orang dari perbuatan yang membahayakan. Kenapa surat ini turun nanti menyampaikan dahsyatnya kiamat, ahwal pakai H besar. Dahsyatnya kiamat untuk membangun rasa pada jiwa, jangan sampai mengalami itu. Jangan sampai terjebak dalam peristiwa goncangannya yang dahsyat, yang mencelakakan itu. Karena itu bagaimana caranya? Nanti solusinya di ayat ke-14 dan seterusnya. Siapkan bekal, bangun jalan yang baik dan sebagainya. Nah kalau Anda ingin merasakan itu, membangun rasa pada jiwa, ada 3 surat yang Nabi sebutkan. Membuat kita semakin menjadi lebih baik dan ingin menghindari dahsyatnya kiamat. Apa 3 surah itu? Maka Nabi mengatakan silahkan baca. Ya. Faliyaqra, maka hendaklah ia baca idza syamsu kuwirat. 1 surah At-Takwir. Yang kedua, idza samaa'u fatarat. Surah Al-Infitar. Yang ketiga, idza samaa'u syaqqat. Surah Al-Insyiqaq. 3 surah itu. Ya. Nah ini cara baca Nabi yang diwariskan pada para sahabat, pada para ulama, dan pada ahli Al-Quran. Jadi ada level bacaan yang kalau sudah baca, bukan sekedar dibaca. Idza syamsu kuwirat, baca aja. Nggak ada rasa pada jiwa.
Ya, jadi nanti ada 3 tahap dalam interaksi Al-Quran itu. 1, tahu baca. Tapi belum ada rasa. Walaupun getarannya sudah ada, bisa baca, getarannya ada. Kadang-kadang pengen nangis kan, ke bawah. Kadang-kadang indah kenikmatan bacaannya itu. Level pertama ini yang membuat kita bisa baca namanya qiraah. Apa namanya? Orangnya qari. Ya, qari. Jadi qiraat itu artinya tata cara membuat kita mampu bisa membaca. Sehingga tahapan perintahnya disebut iqra. Bacaannya qiraah. Dulu ada metode namanya qiraati. Ya, nanti di antara muridnya pencetusnya Kiai Dahlan yang dari Semarang itu. Nanti Kiai Dahlan itu punya murid-murid, di antara muridnya nanti ada yang belajar ke situ dari Jogja lalu membuat iqra. Ya, pecahan dari situ tuh turunannya, membuat iqra. Nah, di iqra, di qiraati itu kan belajar baca tuh. Dari huruf ke huruf, dari kemudian merangkai kalimat, dikeluarkan dari ayat Qur'annya supaya bisa baca. Ya, dakhala wa kharaja. Pernah lihat ya? Ya, fataha misalnya wa ghalaqa dan seterusnya. Supaya dari bisa baca, nanti ikra lebih diturunkan lagi sampai ke awal-awal huruf bunyi. Ya, saya kan kita sering bacanya kayak itu kan dulu kan. A fataha a gitu kan, fa fatafa fa lam duma u lu apa lu ya. Nah, itu dibalas lagi sama yang di sana dan seterusnya. Kan kayak gitu dulu ya. Dari A kemudian ke ba, ke ta sampai ke ya dan seterusnya. Nah, setelah bisa baca, naik level. Coba pahami isinya. Memahami sampai punya rasa. Kalau sudah punya rasa, nanti paham. Oh, ini bedanya surat An-Naba dengan Abasa. Ini bedanya Abasa dengan At-Takwir. Oh, panduannya seperti ini yang harus saya gunakan. Nah, itu yang kedua ini disebut namanya tilawah. Apa namanya? Tilawah. Dari tala yatlu tilawatan. Kalau yang pertama qara'a yaqra'u qira'atan. Ya, yang kedua tala yatlu tilawatan. Jadi tilawah itu baca, pahami apa yang dibaca. Lalu mengamalkan apa yang dipahami. 3 makna. Baca, pahami, amalkan.